Karina Astari menatap keluar jendela apartemen mewah lantai 25 yang menghadap langsung ke kota. Gemerlap lampu malam tampak seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi, berpendar indah namun terasa jauh dari jangkauan. Di tangannya, secangkir teh hangat masih mengepul, tapi pikirannya jauh melayang ke masa lalu. Saat semuanya terasa sederhana, jujur, dan penuh cinta. Karina dan Hanif bertemu di kampus. Ia seorang mahasiswi psikologi yang cerdas dan aktif dalam organisasi, sementara Hanif mahasiswa teknik informatika yang dikenal pendiam tapi jenius. Pertemuan mereka bermula dari sebuah seminar kolaborasi fakultas yang mempertemukan psikologi dan teknologi dalam bahasan perilaku pengguna. Saat itu, Hanif mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Apakah manusia benar-benar membuat keputusan berdasarkan logika, atau hanya membenarkan keputusan emosional dengan logika setelahnya? Karina tersenyum saat mengingat betapa konyolnya perdebatan mereka setelah seminar itu. Mereka seperti air dan api, berlawanan tapi justru saling melengkapi. Hanif yang pendiam dan penuh logika, dengan Karina yang ekspresif dan penuh empati. Dari pertemuan itu, hubungan mereka tumbuh perlahan. Tidak instan, tidak terburu-buru. Hanif bukan tipe pria yang melontarkan rayuan gombal. Ia menunjukkan cintanya lewat tindakan. Mengantarkan Karina pulang saat hujan deras, mengingat hari ulang tahun ibunya, dan selalu mendukung Karina untuk mengejar impiannya. Setelah lulus, Hanif langsung merintis perusahaan kecil berbasis aplikasi bersama dua rekannya. Karina, yang saat itu sudah bekerja sebagai konsultan SDM, banyak membantunya di balik layar. Ia tak hanya memberikan saran pengelolaan tim, tapi juga menjadi teman diskusi, bahkan investor awal dengan tabungannya sendiri. Aku ingin kamu jadi bagian dari mimpi ini, kata Hanif suatu malam ketika mereka masih tinggal di kontrakan kecil berukuran 3x4 meter. Tapi bukan hanya sebagai istri. Kamu partnerku, Karina. 3 tahun kemudian, mereka menikah. Pesta pernikahan mereka tidak mewah, tapi penuh kebahagiaan. Hanif mengenakan jas sederhana, dan Karina memilih kebaya putih klasik warisan ibunya. Semua orang yang hadir tahu, cinta mereka tulus. Karina percaya, ia telah menemukan rumah dalam diri Hanif. Pernikahan mereka diwarnai perjuangan. Hanif bekerja nyaris tanpa henti, sering tidur hanya 3 jam sehari. Karina tetap bekerja sambil membantu perusahaan Hanif. Ia rela mengorbankan karir cemerlangnya demi mendukung mimpi sang suami. Saat perusahaan Hanif akhirnya mendapatkan investor besar dan mulai berkembang pesat, Karina memutuskan mundur dari dunia kerja. Ia ingin fokus pada keluarga. Hanif sempat menolak, tapi Karina meyakinkannya bahwa ini keputusannya sendiri, bukan karena paksaan. Kamu sudah berjuang keras untuk perusahaan ini, Hanif. Sekarang giliran aku yang memastikan kamu punya tempat untuk pulang dengan tenang. Beberapa tahun berlalu, kehidupan mereka tampak sempurna dari luar. Hanif menjadi CEO muda yang disegani. Media menjulukinya, visioner masa depan. Karina selalu hadir di setiap acara penting, tersenyum mendampingi suaminya seperti istri ideal. Tapi di balik senyum itu, mulai muncul retakan kecil yang tak tampak oleh mata publik. Hanif mulai pulang lebih malam. Alasannya selalu pekerjaan. Ia sering menginap di kantor atau luar kota untuk rapat dengan investor. Karina, yang terbiasa mempercayainya sepenuh hati, mulai merasa ada yang aneh. Kehangatan yang dulu begitu nyata, perlahan terasa dingin. Puncaknya terjadi saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Hanif lupa. Bahkan ketika Karina sudah menyiapkan makan malam dan mengenakan gaun yang dulu ia pakai di malam lamaran mereka. Maaf, aku harus rapat mendadak. Ini penting untuk langsungan perusahaan, kata Hanif cepat melalui telepon. Malam itu, Karina duduk sendirian di meja makan, menatap lilin yang menyala. Ia tidak menangis. Tapi hatinya seperti retak pelan-pelan. Dan di sanalah titik baliknya bermula. Hari-hari berikutnya, Karina mulai memperhatikan lebih dalam. Ia menemukan parfum asing di kerah jas Hanif. Lipstik samar di gelas wine yang dibawa pulang. Ia bukan wanita bodoh. Tapi Karina tahu, jika ia ingin tahu kebenarannya, ia tidak bisa hanya menuduh tanpa bukti. Ia mulai membuka kembali buku catatannya, jurnal pribadi yang dulu selalu ia tulis setiap malam. Di situ ia menuliskan hal-hal kecil yang membuatnya curiga. Perubahan nada bicara Hanif. Nada bicara yang tiba-tiba dingin.
Pandangan yang tidak lagi hangat saat menatapnya. Dan yang paling mencolok, kehadiran seorang wanita bernama Meira, sekretaris baru Hanif yang sering disebut dalam cerita-cerita singkat tentang pekerjaan. Karina mencoba membangun pendekatan dari luar, mencari tahu lewat media sosial perusahaan, mendalami siapa Meira. Dan di sanalah ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Meira terlalu sering muncul dalam kegiatan yang seharusnya ditangani oleh manajemen senior. Bahkan dalam beberapa foto perusahaan, Meira terlihat berdiri terlalu dekat dengan Hanif. Terlalu akrab untuk ukuran hubungan profesional. Karina memutuskan untuk mengonfirmasi kecurigaannya dengan cara yang paling tak terduga. Ia tahu bagaimana sistem perekrutan di perusahaan itu bekerja, karena ia sendiri dulu membantu menyusunnya. Ia mulai membangun identitas baru, CV dengan nama berbeda, riwayat kerja yang disesuaikan, dan bahkan mengubah sedikit penampilannya agar tidak langsung dikenali. Ia menyamar sebagai Dinda Ratnasari, pelamar kontrak di bagian SDM. Ia mengikuti tahapan seleksi dengan cara yang sangat meyakinkan. Dalam wawancara, ia mampu menjawab dengan tepat, bahkan mengesankan. Dan tak lama kemudian, ia diterima. Hari pertamanya bekerja adalah hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat ia melangkah masuk ke gedung kantor yang dulu ia bantu rancang budaya kerjanya, ia merasakan campuran emosi, takut, sakit, marah, tapi juga kuat. Ia menyapa para pegawai dengan ramah, menyembunyikan luka di balik senyumnya. Saat briefing pagi, ia melihat Hanif berjalan masuk ke ruang rapat. Dadanya bergetar hebat, tapi ia tetap tenang, tetap tersenyum. Ia duduk di sudut ruangan, mencatat, mengamati. Dan saat Meira masuk, dengan rok pensil ketat dan blus elegan yang terlalu mencolok untuk ukuran sekretaris biasa, Karina tahu, inilah awal dari penyelidikan panjangnya. Kalau aku tidak bisa mengandalkan kejujuran Hanif, maka aku harus menjemput kebenaran dengan tanganku sendiri, bisiknya pada diri sendiri. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Dari cinta yang tulus, menjadi pencarian akan kejujuran. Dari istri setia, menjadi penyamar yang penuh strategi. Dari wanita yang selalu ada di balik layar, menjadi sosok yang akan mengguncang panggung utama. Karina tak tahu apa yang akan ia temukan di balik tirai rapat itu. Tapi satu hal pasti ia tidak akan berhenti sebelum menemukan jawaban. Dan jika jawabannya pahit, maka ia siap menyajikan pahit itu pada orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Dengan elegan. Dengan kekuatan yang tak mereka duga. Satu hal yang tidak pernah dibayangkan Hanif ketika mendirikan perusahaannya, adalah godaan yang datang bersamaan dengan kesuksesan. Pada awalnya, Hanif adalah pria yang teguh. Ia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Karina, wanita yang telah bersamanya sejak semuanya masih serba sulit. Tapi seiring waktu, seiring status CEO melekat padanya, dan seiring bertambahnya kekuasaan dan pujian, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia terbiasa dikagumi, dihormati, bahkan dipuja. Ia mulai merasa tak tergantikan. Dan dalam ruang itulah, Meira masuk ke hidupnya. Meira bukanlah perempuan biasa. Ia cantik, cerdas, dan punya ambisi yang terbungkus dalam kesopanan. Di atas kertas, ia hanya sekretaris pribadi, tapi dalam praktiknya, ia ada di hampir setiap rapat penting, setiap perjalanan bisnis, bahkan saat Hanif menghadiri acara-acara yang seharusnya dihadiri oleh istrinya. Perkenalan mereka sederhana. Saat Meira direkrut untuk menggantikan sekretaris lama yang pensiun. Saat itu, Hanif tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya meminta staf HR mencari seseorang yang bisa diandalkan, sigap, dan tidak banyak bicara. Tapi Meira justru menunjukkan lebih dari itu. Ia tahu bagaimana membuat Hanif merasa penting, bagaimana menyanjung tanpa terlihat menjilat, bagaimana membaca mood bosnya, dan memberinya ruang saat dibutuhkan. Saya sudah menyiapkan semua laporan meeting hari ini. Juga file untuk presentasi di Singapura minggu depan, ucap Meira suatu pagi sambil menyuguhkan kopi tepat seperti selera Hanif. Tanpa gula, 1 sendok krim. Terima kasih, kamu cepat belajar, balas Hanif singkat, tapi matanya menatap Meira sedikit lebih lama dari biasanya. Awalnya, itu hanya kekaguman profesional. Tapi Meira tahu cara mengubah kekaguman menjadi ketergantungan. Ia selalu hadir tepat waktu, selalu tahu kapan harus bicara dan kapan diam. Dan secara perlahan, Hanif mulai merasa lebih nyaman berbagi cerita dengannya dibanding dengan Karina. Istriku akhir-akhir ini terlalu fokus di rumah.
Keluh Hanif suatu malam saat mereka sedang menunggu penerbangan pulang dari Kuala Lumpur. Meira tidak menjawab secara langsung. Ia hanya menoleh pelan dan berkata, mungkin dia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Hanif terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menikam. Ia belum pernah memikirkan itu sebelumnya. Bahwa mungkin Karina, yang dulunya begitu aktif dan penuh semangat, kini hanya menjadi bayangan di rumah mewah mereka. Tidak ada konferensi. Tidak ada forum diskusi, hanya dapur dan taman belakang. Perjalanan bisnis menjadi momen di mana hubungan mereka mulai bergeser. Di hotel-hotel berbintang, dalam kamar rapat yang sepi, dalam ruang tunggu bandara, Hanif dan Meira mulai melewati batas yang tak seharusnya. Ciuman pertama terjadi di sebuah suite di Singapura, setelah presentasi besar di hadapan investor asing. Mereka merayakan kesuksesan malam itu dengan anggur. Dan saat Hanif mengucapkan, terima kasih sudah mendampingiku sepanjang hari ini, Meira menjawab dengan senyuman dan langkah pelan yang mendekatkan wajah mereka. Saya hanya ingin ada di sisi orang yang saya percaya, bisiknya. Dan tanpa banyak kata, mereka tenggelam dalam pelukan yang seharusnya tidak pernah ada. Setelah malam itu, semuanya berubah. Hanif tahu ia bersalah. Ia tahu apa yang ia lakukan mengkhianati janji yang ia ucapkan di hadapan penghulu dan para tamu 6 tahun lalu. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Perhatian. Kekaguman. Sentuhan spontan yang tidak diselimuti keluhan. Ia mulai mencari-cari alasan untuk memperpanjang waktu di kantor. Ia menjadwalkan lebih banyak perjalanan luar kota. Ia bahkan menyediakan ruangan kecil di lantai atas kantor yang hanya Meira dan dia yang punya akses. Di situ, mereka menyembunyikan hubungan mereka, atau setidaknya berusaha. Namun hubungan terlarang selalu menyisakan jejak. Parfum Meira yang tertinggal di jas. Bekas lipstik di kertas tisu. Senyuman berbeda saat mereka saling bertatapan di ruang rapat. Beberapa rekan kerja mulai curiga. Tapi tak ada yang berani bicara. Hanif adalah CEO. Meira adalah staf kesayangannya. Dan di dunia kerja, orang lebih memilih diam daripada melawan kuasa. Sementara itu, Karina di rumah mulai merasakan kehilangan yang nyata. Bukan hanya kehilangan waktu bersama, tapi kehilangan versi Hanif yang ia kenal dulu. Dulu, Hanif tak pernah lupa membalas pesan. Sekarang ia sering abai. Dulu, Hanif pulang dengan cerita. Sekarang hanya kelelahan. Kamu makan di luar lagi? Tanya Karina suatu malam, melihat perut Hanif yang jelas-jelas sudah kenyang meski ia bilang belum makan. Tadi ada rapat mendadak. Nggak sempat kabari. Jawab Hanif sambil membuka laptop, menghindari kontak mata. Karina tidak bertanya lebih lanjut. Tapi malam itu, ia menulis panjang di jurnal pribadinya. Hanif sudah berubah. Dan aku tidak tahu apakah aku harus memperjuangkannya atau justru melepaskannya. Di sisi lain, Meira semakin lihai memainkan perannya. Ia tidak menuntut status, tidak memaksa Hanif untuk memilih. Justru sikapnya yang seolah mengerti posisi, membuat Hanif semakin terjebak. Aku nggak butuh pengakuan. Aku hanya ingin bersamamu selama kamu masih butuh aku, kata Meira dalam pelukannya. Hanif terdiam. Di satu sisi, hatinya masih menyimpan Karina. Tapi di sisi lain, ia merasa hidupnya lebih hidup bersama Meira. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Karina sedang menyusun identitas palsu. Bahwa Karina akan segera masuk ke dunia yang selama ini ia kira miliknya sepenuhnya. Dan bahwa apa yang mereka sembunyikan akan segera terlihat oleh mata yang tak asing. Retakan pertama telah terjadi. Dan dinding rumah tangga yang selama ini tampak kokoh mulai bergoyang. Seminggu setelah Karina menyamar sebagai Dinda dan resmi masuk ke perusahaan, ia mendapatkan akses ke laporan internal dan jadwal CEO. Ia tahu kapan Hanif akan keluar kota, dengan siapa, dan menginap di mana. Ia mulai mengumpulkan bukti perlahan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghadapi kebenaran dengan kepala tegak. Pada hari Jumat sore, saat hampir semua pegawai pulang lebih cepat, Karina, atau Dinda, masih duduk di meja kerjanya. Dari balik kacamatanya, ia melihat Hanif keluar dari lift bersama Meira. Mereka tidak sadar sedang diawasi. Wajah mereka santai, bahkan tertawa kecil. Sudah siap untuk ke Bandung? Tanya Meira sambil menyelipkan lengan di balik jas Hanif. Mobil sudah nunggu di basement. Kita makan dulu sebelum ke hotel, ya? Karina mencatat semuanya. Ia menunduk, menarik napas panjang.
Bukan karena terkejut, tapi karena luka itu kini benar-benar nyata. Ia melihat dengan mata kepala sendiri. Namun ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah tekad. Babak baru telah dimulai. Jika Hanif mengira ia bisa menyembunyikan segalanya, maka ia belum mengenal Karina sepenuhnya. Karina akan masuk lebih dalam. Ia akan menemukan semuanya. Dan saat waktu yang tepat tiba, ia akan menunjukkan siapa yang selama ini menjadi penonton diam di balik panggung pertunjukan mereka. Dan kali ini, ia akan jadi pemeran utamanya. Pagi di kantor selalu dipenuhi suara keyboard, deru mesin fotokopi, dan suara sapa antar karyawan yang menandakan hari kerja baru dimulai. Di tengah kesibukan itu, Karina, atau kini dikenal dengan nama samaran Dinda, sudah duduk di meja kerjanya sejak pukul 7 pagi. Ia tidak pernah datang terlambat. Bahkan, seringkali menjadi yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Hari ini berbeda. Setelah 2 minggu menyamar sebagai staf administrasi biasa, Karina mulai menemukan celah-celah informasi yang membawanya makin dekat pada kebenaran. Ia tidak lagi hanya mencurigai Hanif dan Meira, tapi kini hampir yakin bahwa perselingkuhan itu sudah berlangsung cukup lama. Ia mencatat semua dengan teliti, dari jadwal perjalanan dinas, komunikasi internal, hingga bukti visual. Ruang kerja Karina berada tidak jauh dari meja Meira. Dari posisi itu, ia bisa mengamati banyak hal. Meira sering terlihat mengatur jadwal Hanif, bahkan memutuskan siapa yang bisa bertemu dan siapa yang tidak. Ia seakan menjadi gerbang masuk menuju Hanif, lebih dari sekadar sekretaris. Suatu siang, Karina berpura-pura mencari dokumen ke ruangan penyimpanan yang tidak jauh dari ruang kerja pribadi Hanif. Ia sengaja memilih waktu saat Meira sedang keluar kantor untuk mengurus pengiriman dokumen legal. Dengan hati-hati, Karina membuka pintu ruangan Hanif yang tak terkunci. Matanya langsung tertuju pada laptop yang menyala di meja. Hanya beberapa menit, gumamnya. Ia membuka folder email dan menemukan banyak korespondensi pribadi antara Hanif dan Meira. Di sana ada candaan, ungkapan sayang, dan rencana perjalanan mereka yang sering disamarkan sebagai meeting penting. Karina tidak menyentuh file apapun. Ia hanya mengambil foto layar menggunakan ponselnya. Tangannya sempat gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Di antara email itu, ada satu pesan dari Meira yang membuat dadanya sesak. Aku nggak sabar nunggu kita bisa liburan berdua tanpa harus sembunyi. Kapan kamu bisa ajak aku ke luar negeri lagi? Aku kangen banget sama malam kita di Bangkok. Hanif membalas. Sabar ya, sayang. Aku sedang cari cara agar semuanya nggak terlalu mencolok. Kamu tahu sendiri istriku tipe yang nggak gampang dibohongi. Tapi tenang, aku selalu pegang janjiku ke kamu. Wajah Karina menegang. Ia tahu Hanif sering bohong. Tapi membaca sendiri rencana masa depan mereka berdua terasa seperti tikaman di dada. Ia keluar dari ruangan secepat mungkin, menyembunyikan ponsel di saku rok dan kembali ke mejanya seolah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, Karina duduk sendirian di apartemen yang ia sewa sebagai tempat tinggal, Dinda. Tempat itu kecil, tapi cukup nyaman dan jauh dari rumah utama mereka yang penuh kenangan. Ia menyalakan laptop dan memindahkan semua bukti yang ia kumpulkan ke dalam satu folder terenkripsi. Di sana, sudah ada satu foto-foto Hanif dan Meira keluar dari hotel. 2 rekaman suara percakapan mereka di mobil yang ia dapat dengan bantuan alat sadap sederhana. 3 screenshot percakapan email dan pesan pribadi. 4 jadwal perjalanan dinas yang tumpang tindih dengan data pemesanan hotel yang ia lacak sendiri. Karina menatap layar dengan mata sembab, tapi penuh tekad. Kamu pikir aku nggak akan tahu, Hanif? Kamu pikir aku akan diam saja? Keesokan harinya, Meira kembali dengan wajah ceria. Ia membagikan oleh-oleh kecil kepada rekan kerja setelah perjalanannya ke Bandung bersama Hanif. Beberapa staf menerima dengan senyum canggung. Mereka mulai bergosip, tapi tak satu pun yang berani menyatakan kecurigaan secara langsung. Dinda, kamu mau ini? Tanya Meira sambil menyodorkan gantungan kunci bertuliskan, Bandung, City of Love. Karina tersenyum, menerima gantungan itu tanpa berkata banyak. Tapi dalam hati, ia menahan geli. Ironis. Kota cinta? Untuk cinta siapa? Cinta hasil pengkhianatan? Hari itu, Karina mendapat kesempatan emas. Meira diminta pergi ke cabang perusahaan untuk urusan mendadak, dan Hanif sedang makan siang di luar.
Dalam ruangan yang kosong, Karina menyelinap ke ruangan Meira. Ia tahu ini berisiko. Tapi ia sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Ia perlu bukti yang lebih kuat lagi. Meja Meira rapi. Terlalu rapi. Tapi di dalam laci, Karina menemukan sebuah map berisi foto-foto liburan Meira dan Hanif di Bali, Bangkok, dan Yogyakarta. Semua foto tampak romantis. Bahkan ada yang jelas-jelas menunjukkan mereka bermesraan. Salah satunya, mereka sedang berpelukan di pantai saat matahari terbenam. Apa semua ini worth it buat kamu, Hanif? Menghancurkan keluarga hanya untuk wanita seperti ini. Karina memotret semua isi map itu, lalu mengembalikannya seperti semula. Dalam beberapa minggu, Karina semakin mantap menyusun rencana akhir. Ia tidak ingin hanya mengungkap perselingkuhan ini kepada publik atau membuat skandal di perusahaan. Ia ingin Hanif tahu bahwa yang ia hianati bukan wanita lemah. Ia ingin Meira sadar bahwa bermain api dengan istri sah seorang CEO bukan permainan tanpa konsekuensi. Karina menyusun presentasi khusus. Bukan untuk rapat, tapi untuk konfrontasi. Ia menjadwalkan 1 hari libur untuk pertemuan penting dengan Hanif atas nama Dinda. Ia berpura-pura ingin memberikan laporan khusus yang bersifat rahasia. Hanif setuju, tanpa tahu bahwa Dinda adalah wanita yang sudah bertahun-tahun menemaninya membangun segalanya. Hari itu, Karina tampil berbeda. Ia tidak lagi memakai kacamata besar dan gaya rambut sederhana. Ia berdandan seperti dirinya yang dulu. Karina, istri Hanif yang kuat dan elegan. Begitu ia masuk ke ruang rapat, Hanif nyaris tidak mengenalinya. Kak Karina. Karina hanya tersenyum. Halo, Hanif. Kaget, ya. Hanif bangkit dari duduknya. Wajahnya pucat. Apa maksudnya semua ini? Kamu kerja di sini? Sejak kapan? Karina menyalakan layar presentasi. Hari ini aku akan presentasikan hasil kerja selama beberapa minggu terakhir. Judulnya, Peta Pengkhianatan. Slide demi slide muncul. Foto-foto, rekaman, email, bahkan bukti keuangan perjalanan yang menunjukkan Hanif menggunakan dana perusahaan untuk membiayai Meira. Semua tersaji rapi, tak terbantahkan. Hanif terduduk. Napasnya berat. Aku bisa jelaskan semuanya. Oh, aku yakin kamu bisa, potong Karina. Tapi aku sudah dengar cukup. Aku nggak butuh penjelasan. Aku butuh jawaban. Apa kamu masih mau mempertahankan pernikahan ini? Atau kamu mau hidup dengan wanita yang selama ini jadi bayangan di balik punggungku? Hanif tidak menjawab. Matanya kosong. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini ia tinggalkan diam-diam berubah menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang ia bayangkan. Karina berdiri. Ia mematikan layar, mengumpulkan berkasnya, lalu berjalan menuju pintu. Kamu punya waktu sampai akhir minggu untuk memutuskan. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, Hanif, aku bukan lagi Karina yang dulu. Pintu tertutup. Dan ruang itu, yang biasanya penuh kuasa, kini terasa seperti ruang pengadilan yang sunyi. Karina berjalan keluar gedung, mengangkat wajahnya ke langit yang mendung. Tapi ia tersenyum. Badai belum reda, tapi kini ia yang memegang kendali. Pekan itu suasana kantor berubah drastis. Para karyawan mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Hanif, sang CEO yang biasanya tegas dan penuh wibawa, kini lebih sering mengurung diri di ruangannya. Ia jarang muncul di ruang rapat, bahkan lebih banyak menyerahkan tugas-tugas penting kepada manajer operasional. Sementara Meira, sang sekretaris yang selama ini dikenal selalu ceria dan sigap, kini tampak gelisah dan tak lagi bisa menyembunyikan kekalutannya. Karina tahu bahwa langkahnya di babak sebelumnya telah memicu ledakan yang tak bisa dihentikan. Ia sengaja mengambil cuti 2 hari setelah konfrontasi dengan Hanif, agar memberi waktu bagi sang suami mencerna segalanya. Tapi ia juga tahu, badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Hari ketiga, Karina kembali ke kantor. Kali ini ia tidak lagi menyamar sebagai Dinda. Ia tampil sebagai dirinya sendiri, istri sah dari CEO perusahaan, dan membawa aura berbeda yang membuat banyak orang menoleh. Desas-desus mulai menyebar. Para staf mulai menyadari bahwa selama ini mereka bekerja di tengah drama rumah tangga yang lebih panas dari telenovela manapun. Di balik semua itu, Meira sedang menyusun langkah berikutnya. Ia tidak tinggal diam setelah tahu hubungannya dengan Hanif terbongkar. Ia merasa terpojok,
malu, dan marah. Tapi lebih dari itu, ia merasa berhak. Selama ini, ia merasa telah menjadi bagian penting dari hidup Hanif, bukan hanya sebagai sekretaris, tapi sebagai pasangan yang selama ini mengisi celah-celah kosong dalam pernikahan Hanif dan Karina. Suatu sore, Meira memberanikan diri menemui Hanif di ruangannya. "Kita harus bicara," ujarnya sambil menutup pintu. Hanif menatapnya dengan pandangan kosong. Sudah berhari-hari ia tidak tidur nyenyak. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Aku tahu. Duduklah." Meira menolak duduk. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada. "Aku mau kepastian, Hanif. Aku capek. Selama ini kamu janji, kamu bilang akan ada waktu untuk kita. Tapi sekarang semuanya terbongkar, dan kamu masih diam saja." "Meira, sekarang bukan waktunya. Aku masih mencoba memahami semuanya. Kamu pikir aku akan terus nunggu? Aku sudah buang semua demi kamu. Reputasiku, pekerjaanku, harga diriku. Kamu pikir aku rela disudutkan seperti ini? Kalau kamu laki-laki, kamu harus pegang janji kamu. Nikahi aku." Hanif terdiam. Nafasnya berat. "Kamu mau aku ngomong apa? Aku nggak bisa begitu saja menceraikan Karina. Bukan karena aku nggak sayang kamu, tapi karena semua ini terlalu rumit." Meira tertawa sinis. "Ribet? Kamu nggak pernah pikir ribet waktu ngajak aku tidur di hotel-hotel itu. Waktu kita jalan bareng ke luar negeri. Kamu nggak pikir ribet waktu bilang cinta ke aku. Sekarang kamu malah ngumpet di balik kata-kata." Hanif berdiri. "Aku butuh waktu. Aku nggak bisa buat keputusan besar dalam keadaan seperti ini." Meira mendekat. "Kalau kamu nggak bisa kasih kepastian, aku yang akan buat masalah ini jadi publik. Aku akan ceritakan semuanya. Media, investor, klien, mereka semua akan tahu siapa kamu sebenarnya." Hanif menatap tajam. "Kamu mengancam aku, Meira? Aku memperjuangkan hakku. Selama ini aku diam karena aku percaya kamu. Tapi sekarang aku harus selamatkan diriku sendiri. Kalau kamu nggak bisa buat keputusan, biar dunia yang memaksa kamu buat itu." Karina yang mendengar bisikan konflik itu dari staf lain, hanya menghela napas panjang. Ia tahu Meira bukan lawan yang mudah. Tapi Karina bukan wanita yang mudah terpancing. Ia memilih strategi. Malam itu, ia bertemu Hanif di rumah. Untuk pertama kalinya sejak konfrontasi, mereka duduk berhadapan sebagai suami istri, bukan sebagai atasan dan bawahan. "Dia ingin kamu nikahi dia?" tanya Karina dengan tenang. Hanif mengangguk. Dia merasa berhak. "Dan kamu? Kamu masih cinta sama dia?" Hanif terdiam. Lalu menggeleng. "Aku nggak tahu. Aku bingung, Karina. Aku nyesel. Aku takut. Tapi aku juga tahu, aku yang buat semua ini." Karina menatap Hanif tajam. "Hanif, aku kasih kamu waktu. Tapi kamu harus tahu, jika kamu pilih dia, aku akan melawan. Bukan karena aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi karena aku ingin kamu tahu rasa dikhianati itu seperti apa." "Aku nggak mau kehilangan kamu," ujar Hanif lirih. "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih untuk tidur dengan sekretarismu," balas Karina dingin. Keesokan harinya, sebuah surat terbuka muncul di media sosial anonim. Surat itu ditulis oleh seorang wanita yang mengaku menjadi korban hubungan gelap di lingkungan korporasi. Meskipun tidak menyebut nama, deskripsinya terlalu mirip dengan situasi Hanif dan Meira. Surat itu langsung viral. Para investor mulai gelisah, staf mulai resah. Karina tahu siapa yang menulis itu. Meira. Karina pun tidak tinggal diam. Ia menghubungi pengacaranya. Ia tidak lagi bermain sebagai wanita yang diselingkuhi. Kini ia bermain sebagai istri CEO yang akan menuntut keadilan hukum dan menjaga reputasi perusahaan demi masa depan semua orang yang bekerja di sana. "Jika Meira ingin membuat ini publik, aku juga bisa," kata Karina kepada pengacaranya. "Tapi aku akan pastikan aku yang berdiri di atas, bukan mereka." Hanif kini berada dalam pusaran yang ia ciptakan sendiri. Meira menuntut pernikahan. Karina menuntut keadilan. Investor mengancam menarik dana. Media mulai menyusun laporan investigasi. Dan di tengah semuanya, Hanif hanya bisa melihat bagaimana satu demi satu pijakan hidupnya mulai goyah.
Ia mencoba berbicara lagi dengan Meira. Kali ini, lebih tegas. Meira, aku tidak bisa menikah denganmu. Aku salah. Aku bodoh. Tapi aku tidak akan memperburuk semuanya dengan keputusan yang lebih buruk lagi. Meira berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu bisa lepas begitu aja? Aku nggak akan tinggal diam. Hanif. Aku akan pastikan kamu jatuh. Kamu dan istri sempurna kamu itu. Karina menerima kabar itu dengan tenang. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Meira bukan hanya wanita yang sakit hati. Ia adalah wanita yang merasa berhak atas posisi yang bukan miliknya. Biar dia bicara, ujar Karina pada pengacaranya. Biar dia hancurkan dirinya sendiri. Aku akan tetap berdiri. Konflik telah mencapai titik tertinggi. Meira menuntut dinikahi. Hanif terjebak dalam dilema. Karina berdiri sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan. Tapi jalan ke depan masih panjang. Dan luka yang terbuka belum tentu bisa sembuh begitu saja. Kehidupan di dunia korporasi penuh dengan intrik dan permainan politik yang tak tampak oleh banyak orang. Namun, di balik gedung perkantoran yang menjulang tinggi, Karina telah memutuskan untuk bermain di lapangan yang lebih besar, lapangan yang penuh dengan kekuasaan dan keputusan-keputusan besar yang dapat mengubah arah hidupnya. Ia tahu bahwa pertarungannya belum selesai. Jika Hanif sudah gagal mempertahankan kepercayaan dirinya, saatnya baginya untuk mengambil alih. Setelah Meira membeberkan surat terbuka yang menyudutkan nama baik Hanif, Karina tahu bahwa waktunya untuk bergerak cepat sudah tiba. Di tengah guncangan yang terjadi, ia mulai merancang langkah-langkah tak terlihat yang akan membawa perubahan besar bagi karir dan masa depan perusahaan. Keberaniannya untuk tampil lebih tegas di hadapan publik bukan hanya untuk membongkar kebohongan suaminya, tetapi juga untuk memastikan posisi yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Pada malam setelah surat Meira viral, Karina memanggil pengacara terbaik yang dimilikinya untuk membuat rencana aksi. Mereka duduk bersama di ruang tamu apartemen Karina yang disulap menjadi pusat komando. Dengan tekad bulat, Karina mulai berbicara. Hanif telah kehilangan kendali. Reputasinya hancur. Dan aku tahu, ada banyak pihak yang mulai mempertanyakan kemampuan kepemimpinannya. Mereka butuh sosok yang kuat, bukan lagi CEO yang terjebak dalam skandal. Karina menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap pengacaranya tajam. Aku ingin menjadi CEO. Pengacara itu terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Karina, itu adalah langkah yang besar. Kamu perlu dukungan dari pihak investor dan klien. Jika tidak, meskipun kamu punya hak, itu tidak akan mudah. Aku tahu. Itulah mengapa aku akan mengerahkan semua yang aku miliki, jawab Karina. Suaranya dipenuhi keyakinan. Investor yang selama ini hanya melihat Hanif sebagai sosok yang bisa diandalkan, perlu tahu bahwa aku adalah orang yang bisa menggantikan posisinya dengan lebih baik. Karina memulai dengan menghubungi dua orang investor utama yang sudah lama bekerja sama dengan perusahaan, Pak Damar dan Bu Rini. Keduanya dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis, dan keputusan mereka akan sangat memengaruhi masa depan perusahaan. Karina mengatur pertemuan dengan mereka, memastikan bahwa semua informasi yang ia bawa akan meyakinkan mereka bahwa ia adalah pengganti yang lebih layak daripada Hanif. Pada pagi yang cerah, Karina mengenakan gaun formal hitam dan sepatu hak tinggi, siap untuk bertemu dengan Pak Damar dan Bu Rini di sebuah restoran mewah di pusat kota. Semua persiapannya sudah matang. Ia memutuskan untuk berbicara dengan tegas, memastikan mereka melihat visi dan kemampuannya sebagai pemimpin yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan Hanif yang kini terbelenggu oleh masalah pribadi dan skandal. Karina, maaf kami terlambat, kata Pak Damar saat ia dan Bu Rini akhirnya duduk di meja. Mereka tersenyum, tapi ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka merasa sedikit canggung. Mereka sudah mendengar desas-desus mengenai perselisihan internal di perusahaan Hanif. Tak masalah, Pak Damar, Bu Rini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya, jawab Karina dengan senyuman yang penuh percaya diri. Karina, kami sudah mendengar beberapa kabar tentang apa yang terjadi di perusahaan, kata Bu Rini sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Karina? Karina menatap kedua investor tersebut dengan serius, lalu mulai bercerita dengan lancar tentang situasi yang terjadi di perusahaan, dimulai dari perselingkuhan Hanif hingga dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Ia menjelaskan bahwa meskipun Hanif memiliki banyak kelebihan, ia sudah kehilangan kendali,
Dan kini perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang lebih stabil dan dapat dipercaya. Pak Damar, Bu Rini, saya paham betul betapa sulitnya situasi ini. Namun, saya ingin memastikan bahwa perusahaan ini tetap bisa bertumbuh dan berkembang meskipun keadaan yang kurang ideal. Saya siap untuk mengambil alih dan mengelola perusahaan ini dengan visi yang lebih jelas dan keputusan yang lebih tegas, kata Karina, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Pak Damar dan Bu Rini saling bertukar pandang. Keduanya terkesan dengan keberanian Karina dan cara ia menyampaikan pernyataan tersebut. Setelah beberapa detik hening, Pak Damar membuka suara. Kami sangat menghargai keberanianmu, Karina. Kami tahu bahwa perusahaan ini sangat bergantung pada keberlanjutan hubungan bisnis dengan para klien dan investor. Kami akan mempertimbangkan dengan serius langkah ini, kata Pak Damar. Saya akan memberi kalian waktu untuk memikirkan semuanya. Pak Damar, Bu Rini, jawab Karina dengan tenang. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan perusahaan. Perasaan cemas yang sempat muncul dalam diri Karina kini mulai berganti dengan keyakinan. Ia tahu bahwa langkah pertama untuk merebut kendali perusahaan sudah tercapai. Namun, perjalanan masih panjang. Ia masih harus menghadapinya dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Setelah pertemuan yang sukses dengan Pak Damar dan Bu Rini, Karina melanjutkan dengan bertemu dengan klien-klien besar perusahaan. Ia mengatur pertemuan dengan beberapa klien yang memiliki kontrak besar dengan perusahaan. Karina menyusun presentasi yang akan membuktikan bahwa meskipun keadaan perusahaan terguncang, ia tetap dapat menjaga hubungan baik dan memastikan keberlanjutan proyek mereka. Di ruang rapat yang luas dan modern, Karina berdiri dengan percaya diri di depan klien-klien besar, menjelaskan rencana masa depan perusahaan dengan detail dan penuh keyakinan. Ia menunjukkan bagaimana ia akan memastikan keberlanjutan hubungan bisnis dan merancang inovasi yang akan membawa perusahaan menuju kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk bertemu. Saya yakin kita semua memahami betapa pentingnya hubungan yang saling menguntungkan dalam bisnis ini. Meski saat ini ada dinamika internal di perusahaan, saya ingin memastikan bahwa proyek-proyek kalian tetap berjalan tanpa hambatan, kata Karina, berbicara dengan mantap. Klien-klien itu mulai terlihat lebih tenang dan yakin dengan apa yang disampaikan Karina. Mereka bisa merasakan bahwa wanita ini memiliki visi yang lebih matang dan tegas. Berbeda dari Hanif yang selama ini terlalu banyak terjebak dalam konflik pribadinya. Salah satu klien besar, Pak Eko, akhirnya bertanya, Karina, jika ada peralihan kepemimpinan, bagaimana kita bisa yakin bahwa hal ini tidak akan mengganggu kelancaran bisnis? Karina menanggapi dengan bijaksana, saya telah mengelola banyak bagian dalam perusahaan ini selama bertahun-tahun. Proses transisi ini akan dilakukan dengan transparansi penuh, dan saya pastikan tidak ada yang terganggu. Bahkan, saya berkomitmen untuk membawa perusahaan ini ke arah yang lebih inovatif. Pak Eko mengangguk, terlihat lebih puas dengan jawaban Karina. Jika itu yang kamu janjikan, kami akan terus mendukungmu. Setelah sukses mendapatkan dukungan dari investor dan klien, Karina tahu bahwa ia perlu mendapat dukungan dari media agar langkahnya semakin kuat. Ia menghubungi seorang jurnalis terkenal, Rina, yang sudah lama mengenal keluarga Hanif dan Karina. Rina adalah orang yang bisa membantu menyebarkan pesan Karina ke publik dengan cara yang halus, namun efektif. Karina, saya sudah mendengar banyak cerita tentang kamu, kata Rina saat mereka bertemu di sebuah kafe. Apa yang ingin kamu sampaikan ke publik? Karina menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan penuh keyakinan. Saya ingin dunia tahu bahwa saya bukan hanya istri CEO yang terbuang. Saya adalah wanita yang memiliki visi dan kemampuan untuk memimpin perusahaan ini menuju masa depan yang lebih baik. Hanif telah kehilangan arah. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengambil alih dan memastikan perusahaan ini tetap berjalan dengan baik. Rina mengangguk, terkesan dengan kepercayaan diri Karina. Kamu tahu, ini bukan langkah kecil, Karina. Dunia akan melihatmu. Saya tahu, Rina, dan saya siap. Dengan bantuan media, Karina mulai mendapatkan dukungan dari publik yang luas. Berita tentang dirinya yang siap mengambil alih kepemimpinan perusahaan mulai tersebar ke berbagai platform berita dan media sosial. Orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang kuat dan penuh integritas. Akhirnya, setelah serangkaian pertemuan dan persiapan yang matang, Karina berada pada titik yang sangat dekat dengan tujuannya. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah berbicara langsung dengan Dewan Direksi perusahaan. Namun,
Ia merasa yakin bahwa kini ia telah memiliki kekuatan yang cukup untuk menggantikan Hanif di kursi CEO. Karina berjalan melewati lorong-lorong panjang gedung perusahaan dengan langkah mantap. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun hatinya penuh dengan keyakinan. Hari ini adalah hari yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan, saat di mana keputusan terbesar dalam hidupnya akan terjadi. Setelah melalui banyak intrik, pertemuan-pertemuan rahasia, dan permainan politik, ia akhirnya menghadapi titik balik yang akan mengubah takdirnya. Setelah mendapatkan dukungan dari investor besar, klien-klien utama, dan media, Karina tahu bahwa langkah berikutnya adalah berbicara langsung dengan Dewan Direksi perusahaan. Ia tidak akan membiarkan Hanif, yang kini semakin terpuruk dengan perselingkuhannya dan kebohongannya, menghalangi jalan menuju impian yang telah lama ia pertahankan, menjadi CEO dan membuktikan bahwa ia lebih layak memimpin daripada suaminya sendiri. Namun, perjalanan menuju kursi CEO tidak semudah yang dibayangkan. Meski telah meraih banyak dukungan, Karina masih harus berhadapan dengan anggota Dewan Direksi yang tidak semuanya mendukung dirinya. Beberapa di antaranya masih setia pada Hanif, terikat dengan kesetiaan lama, sementara yang lain hanya menunggu untuk melihat siapa yang lebih mampu mengendalikan perusahaan. Hari itu, Karina masuk ruang rapat utama di lantai 30 gedung pencakar langit yang menjadi markas besar perusahaan mereka. Di sana, Dewan Direksi telah berkumpul. Mereka menatap Karina dengan ekspresi yang beragam, beberapa penasaran, beberapa skeptis, dan yang lain tampak tidak sabar untuk segera menyelesaikan pertemuan ini. "Selamat pagi, semuanya," sapa Karina dengan suara yang tegas, namun penuh rasa percaya diri. "Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu saya." Di ujung meja, terlihat Hanif yang duduk dengan ekspresi dingin. Suaminya kini tampak sangat berbeda dari sosok yang dulu ia kenal. Wajahnya lelah, sorot matanya penuh kekesalan, dan aura pemimpin yang dulu ada pada dirinya kini hilang. "Karina, kami sudah lama menunggu keputusan ini," kata Pak Anton, salah satu anggota dewan yang paling senior, dengan suara serak. "Kami perlu mendengar alasan mengapa kamu merasa kamu adalah orang yang tepat untuk menggantikan Hanif." Karina menatap Pak Anton dengan tegas, matanya berkilau penuh semangat. "Saya tahu, Pak Anton, bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Tapi izinkan saya berbicara dengan jujur. Perusahaan ini butuh perubahan. Hanif, meski memiliki banyak kemampuan, telah gagal dalam menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan. Masalah pribadi yang kini menghancurkan citranya telah berdampak langsung pada arah perusahaan ini." Hanif, yang duduk diam di ujung meja, tampak menatap Karina dengan kebencian. "Apa yang kamu bicarakan ini, Karina? Kamu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana memimpin perusahaan ini," kata Hanif, berusaha tetap menjaga kewibawaannya meski suaranya terdengar serak. Karina tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa Hanif hanya berbicara dari posisi yang sudah rapuh. "Saya paham betul apa yang terjadi di sini, Hanif. Dan saya tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh hanya karena ego pribadi yang tidak terkendali." Setiap kata yang keluar dari mulut Karina terasa seperti tamparan bagi Hanif. Ia tidak bisa menyangkal bahwa segala yang dikatakan istrinya adalah kenyataan. Ia telah kehilangan banyak hal, terutama kepercayaan dari orang-orang yang dulu mengaguminya. Karina kemudian berpindah ke topik berikutnya, yaitu visi dan misi yang akan ia jalankan jika diangkat sebagai CEO. Ia mempresentasikan rencana-rencana yang telah disusun dengan sangat matang, merinci strategi bisnis, dan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana ia akan mengembalikan kejayaan perusahaan. "Saya memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin. Saya tahu bagaimana cara mengelola tim, menangani krisis, dan merumuskan kebijakan yang tepat. Saya akan membawa perusahaan ini ke arah yang lebih inovatif, membuka peluang baru, dan memperbaiki sistem yang selama ini terbengkalai." Anggota dewan lainnya mulai mengangguk-anggukkan kepala mereka. Beberapa dari mereka, yang selama ini ragu terhadap keputusan Karina, mulai melihat potensi yang besar dalam diri wanita ini. Mereka mendengarkan penjelasan Karina dengan seksama, merasa yakin bahwa perubahan yang dibawa oleh Karina dapat menjadi angin segar bagi perusahaan. Namun, Hanif tidak tinggal diam. "Ini semua hanya permainan politik, Karina," serunya. Suaranya mulai meninggi. "Kamu hanya ingin menggantikan posisiku karena keinginanmu untuk berkuasa. Apa yang kamu bicarakan itu hanyalah retorika kosong." Karina menatap suaminya dengan dingin. "Tidak, Hanif. Ini tentang masa depan perusahaan ini.
Saya hanya ingin memastikan bahwa perusahaan ini tidak jatuh hanya karena kesalahan pribadi yang kamu buat. Pertarungan di ruang rapat itu semakin memanas. Karina tahu bahwa untuk memenangkan pertempuran ini, ia harus meyakinkan Dewan Direksi tanpa ragu. Ia membahas satu persatu masalah yang ada, mulai dari masalah internal perusahaan hingga persoalan yang disebabkan oleh ketidakstabilan Hanif dalam memimpin. Pak Damar, yang sejak awal mendukung Karina, akhirnya berbicara. Saya pikir kita semua tahu bahwa perusahaan ini membutuhkan perubahan. Dan setelah mendengarkan penjelasan Karina, saya yakin bahwa ia adalah orang yang tepat untuk memimpin. Setelah itu, suara-suara lain mulai mendukung Karina, salah satunya adalah Bu Rini yang telah lama mengamati dinamika internal perusahaan. Saya juga sepakat dengan Pak Damar. Meskipun ini bukan keputusan yang mudah, saya rasa kita harus berpikir tentang masa depan perusahaan. Akhirnya, setelah perdebatan yang sengit, suara mayoritas berpihak pada Karina. Hanif, yang sudah tidak punya banyak tempat untuk berlindung, hanya bisa menatap kosong ke meja. Ia tahu bahwa tak ada lagi jalan bagi dirinya untuk mempertahankan posisinya. Karina keluar dari ruang rapat dengan langkah yang lebih ringan. Di luar, ia bisa merasakan hawa perubahan yang akan datang. Perjalanan ini baru saja dimulai. Kini, ia tidak hanya menjadi istri dari seorang CEO yang gagal, tetapi ia adalah seorang pemimpin yang akan membawa perusahaan menuju kejayaan baru. Namun, meski kemenangan telah ia raih di ruang rapat, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Hanif yang kini kehilangan segala-galanya akan terus berusaha untuk merebut kembali apa yang ia anggap miliknya. Karina harus tetap waspada, karena di dunia bisnis, permainan kekuasaan tidak pernah berhenti. Hari itu, suasana kantor pusat perusahaan tidak seperti biasanya. Lorong-lorong yang biasa sunyi mendadak penuh bisik-bisik. Semua orang membicarakan satu hal. Karina telah resmi dilantik sebagai CEO menggantikan Hanif. Lebih dari sekadar berita internal, perubahan ini menjadi buah bibir para investor, media, dan bahkan kompetitor. Namun, apa yang belum mereka tahu adalah bahwa Karina belum selesai. Ia masih menyimpan satu langkah terakhir. Satu pukulan telak yang akan menghancurkan Hanif bukan hanya sebagai seorang profesional, tapi juga sebagai suami. Pagi itu, Karina memasuki aula besar tempat rapat umum pemegang saham dan karyawan senior biasa diadakan. Namun kali ini, ruangan itu disiapkan untuk acara yang berbeda. Di atas panggung, terdapat 2 kursi, 1 mikrofon, dan di sisi kanan, kursi-kursi undangan berjajar rapi. Karina berdiri di panggung, mengenakan setelan hitam elegan, wajahnya tegas dan matanya menyapu seluruh ruangan. Ia telah menyiapkan segalanya. Hanif datang beberapa menit kemudian, ditemani Meira, sekretaris yang kini terang-terangan menjadi kekasihnya. Senyuman mereka menyiratkan keangkuhan. Mungkin mereka berpikir Karina hanya akan mempermalukan diri sendiri. "Selamat pagi semuanya," ujar Karina membuka acara. "Terima kasih telah hadir dalam undangan pribadi saya. Hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah keputusan penting, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai seorang perempuan, istri, dan manusia yang berharga." Ruangan sunyi. Bahkan detak jarum jam di dinding terdengar jelas. Beberapa bulan terakhir ini telah menjadi perjalanan yang berat bagi saya. Tidak hanya saya harus berjuang mempertahankan kredibilitas perusahaan yang sempat jatuh karena kepemimpinan sebelumnya, saya juga harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangga saya telah dikhianati. Meira gelisah di tempat duduknya. Hanif masih memasang wajah tenang. Karina melanjutkan, "Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai perempuan yang memilih untuk tidak ditindas oleh kebohongan. Oleh karena itu, di hadapan kalian semua, di hadapan rekan-rekan kerja, pemegang saham, dan media, saya ingin menyampaikan bahwa saya resmi menceraikan suami saya, Hanif Setiawan." Beberapa orang menutup mulut mereka karena syok. Kilatan kamera dari wartawan yang sudah Karina undang secara diam-diam mulai menyala. "Saya sudah menyerahkan semua dokumen perceraian ke pengadilan. Bukti perselingkuhan dan penyelewengan keuangan pribadi yang dilakukan oleh Hanif sudah saya serahkan ke bagian hukum perusahaan dan pengacara pribadi saya. Saya tidak hanya menuntut cerai, tapi juga menuntut kompensasi moral dan hukum atas semua kerugian yang telah saya alami." Hanif berdiri dengan muka merah padam. "Apa maksudmu membuat ini jadi tontonan publik, Karina?" Karina menoleh dengan tatapan tajam. "Maksudku, Hanif,
adalah agar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Supaya Meira juga tahu bahwa apa yang dia rebut dari bukanlah kemenangan, tapi kutukan. Meira berdiri, mencoba angkat bicara, tapi Karina mengangkat tangan. Kau tak perlu berkata apa-apa, Meira. Kau bisa memiliki Hanif. Tapi mulai hari ini, kalian bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Karyawan bertepuk tangan. Beberapa berdiri. Mereka tahu betapa Karina telah menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Tapi lebih dari itu, mereka menyaksikan bagaimana seorang perempuan bangkit dari pengkhianatan dan mengambil alih panggung hidupnya. Karina lalu mengeluarkan dokumen dari map merah. Ini surat resmi pemberhentian Hanif dari seluruh jabatan yang pernah ia pegang. Saya telah menyetujui kompensasi minimal sesuai perjanjian kerja, tapi tidak ada lagi ruang untuk orang yang tidak punya integritas di sini. Hanif hanya bisa menatap Karina dengan mata berkaca. Tapi tak ada air mata. Ia tahu, semuanya telah hancur. Ia kehilangan posisi, kehormatan, dan wanita yang selama ini menjadi sandaran. Setelah semua disampaikan, Karina berjalan turun dari panggung. Ia tidak menoleh ke belakang. Tepuk tangan dan sorakan menyambutnya. Hari itu, ia bukan hanya CEO, tapi simbol kekuatan. Usai acara, Karina dipanggil ke salah satu ruang konferensi oleh para investor utama. Mereka ingin memberinya selamat secara langsung. Bu Karina, keputusan Anda tadi luar biasa berani. Kami benar-benar mendukung Anda 100%. Ujar Pak Lawrence, investor asal Singapura yang memiliki saham terbesar kedua. Saya tidak bisa membiarkan perusahaan ini dipimpin oleh seseorang yang tidak bisa menjaga komitmen pribadi. Kalau di rumah tangga saja gagal, bagaimana bisa kami percayakan uang kami kepadanya? Kata Karina tegas. Dan justru karena itu, kami sepakat untuk menambah investasi dalam program transformasi perusahaan Anda. Kami percaya pada visi Anda. Itu adalah kabar baik pertama hari itu. Namun belum selesai di situ. Beberapa media besar menunggu Karina di luar gedung kantor. Mereka ingin wawancara eksklusif. Dan kali ini Karina tidak menolak. Bu Karina, kenapa Anda memilih menceraikan Hanif secara publik? Karena saya ingin menunjukkan kepada banyak perempuan di luar sana, bahwa kita tidak harus diam saat dihina. Kita bisa bicara. Kita bisa bertindak. Dan yang terpenting, kita bisa menang dengan cara yang terhormat. Jawaban itu viral. Klip video pernyataan Karina dibagikan jutaan kali di media sosial. Ia dijuluki, Ibu CEO Revolusi, oleh netizen. Banyak perempuan mengiriminya pesan dukungan, bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, Hanif dan Meira menjadi bulan-bulanan publik. Akun media sosial mereka dibanjiri komentar negatif. Beberapa klien lama memutuskan kontrak setelah mengetahui bahwa Hanif terlibat dalam manipulasi laporan keuangan untuk membiayai gaya hidup rahasia mereka. Meira pun akhirnya mundur dari perusahaan dan menghilang dari publik. Hanif? Ia mencoba mengajukan gugatan balik, namun tidak berhasil. Semua bukti Karina terlalu kuat. Bahkan beberapa karyawan lama yang pernah diperlakukan buruk oleh Hanif mulai bersuara. Karina tetap tenang. Ia tahu bahwa dendam tidak akan membuatnya kuat, tapi keadilan akan. Seminggu setelah pengumuman besar itu, Karina mengadakan town hall meeting dengan seluruh karyawan. Ia tidak hanya menjelaskan visi dan misi baru perusahaan, tapi juga memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan transparan. Saya tidak ingin lagi ada sistem yang menindas diam-diam. Kita akan buat perusahaan ini menjadi tempat yang aman, terutama bagi perempuan dan generasi muda. Aplaus kembali menggema. Karina, yang dulunya hanya dikenal sebagai istri CEO, kini menjadi pemimpin yang dikagumi. Ia membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan, bahwa kehancuran bisa menjadi pondasi baru. Hari itu, saat ia duduk di kursi CEO dengan cahaya senja masuk dari jendela besar ruangannya, Karina tersenyum. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi berjalan dalam bayang-bayang siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari Karina menceraikan Hanif di hadapan semua orang. Dunia telah menyaksikan pergeseran kekuasaan yang tak hanya mengguncang dunia korporat, tapi juga menandai kebangkitan seorang perempuan yang sebelumnya selalu berada dalam bayang-bayang suaminya. Kini, Karina berdiri sebagai simbol kekuatan. Ia tak hanya menjadi CEO dari perusahaan multinasional terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi panutan bagi banyak perempuan di dunia bisnis.
Wajahnya muncul di sampul majalah bisnis terkemuka. Namanya diperbincangkan dalam forum-forum global sebagai pemimpin transformasional. Namun jalan yang ia tempuh setelah menggeser Hanif tidak serta-merta mulus. Banyak tantangan yang datang. Internal perusahaan sempat terguncang. Beberapa loyalis Hanif diam-diam mencoba menjatuhkan Karina dari dalam. Mereka menyebarkan isu bahwa Karina tidak memiliki pengalaman cukup untuk memimpin. Mereka mempertanyakan kepemimpinan perempuan. Namun Karina sudah jauh melampaui itu. Ia tidak lagi hanya bertindak sebagai pemimpin, tapi sebagai seorang visioner. Salah satu keputusan besar yang ia ambil adalah membentuk Dewan Transformasi Perusahaan. Tim yang berisi para ahli teknologi, ekonomi, dan keberlanjutan itu bertugas membawa perusahaan ke era digital dan ramah lingkungan. Tak hanya itu, Karina menciptakan program beasiswa untuk perempuan muda dari daerah terpencil agar bisa kuliah dan magang di perusahaan. Aku tidak hanya ingin sukses sendiri, ucap Karina dalam sebuah forum TED Talk yang disaksikan jutaan orang. Aku ingin membuka pintu bagi banyak perempuan lain agar bisa ikut naik ke tangga kepemimpinan. Tapi di balik semua sorotan itu, Karina tetap manusia biasa. Saat malam tiba, ketika sorotan kamera padam, ia sering termenung di balkon apartemennya. Kadang bayangan masa lalu masih mengusik. Ia teringat bagaimana dulu Hanif menggenggam tangannya saat mereka masih berjuang bersama. Ia teringat canda tawa yang dulu membuatnya merasa dicintai. Namun saat ia mengingat bagaimana ia dihancurkan, dibohongi, dan diabaikan, luka itu menjadi bara yang membuatnya terus bergerak maju. Suatu malam, ia diundang ke acara penghargaan Women of the Year yang diselenggarakan oleh majalah internasional. Ia duduk di antara para pemimpin dunia, menteri, CEO, aktivis. Saat namanya diumumkan sebagai pemenang utama, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk semua perempuan yang pernah merasa tidak cukup, yang pernah direndahkan, diselingkuhi, diabaikan, tapi memilih untuk bangkit. Kita bukan korban. Kita adalah pejuang. Pidatonya menjadi kutipan di mana-mana. Di sosial media, tagar Karina bangkit trending selama seminggu. Perusahaan yang ia pimpin meroket, bukan hanya karena angka keuntungan yang meningkat, tapi karena budaya baru yang ia bangun, kejujuran, integritas, dan empati. Di sisi lain, kehidupan Hanif berbanding terbalik. Setelah dipecat dan diceraikan, ia mencoba membangun startup kecil bersama Meira, namun gagal total. Reputasi buruk mereka membuat investor enggan bekerja sama. Bahkan teman-teman bisnis mereka menjauh. Meira pun akhirnya meninggalkan Hanif. Ia merasa hidupnya semakin hancur dan menyalahkan Hanif atas semuanya. Hanif kehilangan segalanya. Pekerjaan, nama baik, cinta, dan kebanggaan. Suatu hari, Hanif datang diam-diam ke gedung kantor tempat Karina sekarang memimpin. Ia berdiri di lobi, memandang ke arah ruangan kaca besar di lantai tertinggi. Ruangan yang dulu miliknya, sekarang milik Karina. Apakah saya bisa bertemu Bu Karina? Tanya Hanif pada resepsionis. Resepsionis yang baru tidak mengenal Hanif. Maaf, apakah Anda sudah membuat janji? Saya suaminya. Maksud saya, mantan suaminya. Resepsionis terdiam sejenak, lalu menjawab, saya harus cek ke sekretaris pribadi beliau. Mohon tunggu sebentar. Setelah beberapa menit, sekretaris Karina turun dan menyapa Hanif. Bu Karina menyampaikan bahwa beliau sedang sibuk. Namun beliau meninggalkan pesan, tidak ada ruang di masa depanku untuk bayangan masa lalu. Terima kasih. Hanif tertunduk. Ia mengangguk pelan dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di dalam lift, ia memejamkan mata. Hatinya berat, namun ia sadar, Karina telah melangkah jauh. Terlalu jauh untuk dijangkau olehnya. Sementara itu, Karina di atas hanya dia menatap keluar jendela. Ia tahu Hanif datang. Ia juga tahu ia tak perlu melihat wajah itu lagi. Ia sudah memberi hatinya, waktunya, hidupnya, dan akhirnya, ia juga memberi keikhlasan untuk melepaskan. 3 bulan setelah pertemuan tak langsung itu, Karina menggelar acara peluncuran unit bisnis baru bernama Aurora. Sebuah divisi teknologi yang berfokus pada keberlanjutan, AI, dan inovasi sosial. Aurora dirancang untuk menjadi masa depan perusahaan. Di hari peluncurannya, seluruh dunia memperhatikan. Aurora bukan hanya nama,
ujar Karina dalam pidato peluncuran. Ia adalah simbol fajar baru. Dunia bisnis yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Karina menyambut perwakilan negara-negara, pemimpin perusahaan lain, dan organisasi nirlaba. Ia menjadi pusat gravitasi dalam dunia bisnis. Bahkan negara-negara luar mulai mengundangnya menjadi penasihat strategis untuk transformasi ekonomi mereka. Saat itu, Karina juga memperkenalkan putri kecilnya, Aileen, ke publik untuk pertama kalinya. Aileen kini berusia 5 tahun. Senyum polos Aileen merebut hati banyak orang. Segala yang aku bangun, aku persembahkan untuk masa depan generasi ini. Aileen berdiri di samping Karina, memegang tangan ibunya dengan percaya diri. Mereka tampak seperti simbol masa depan yang kuat dan cerah. Sementara itu, Hanif bekerja serabutan. Ia menjadi konsultan lepas yang jarang dipakai. Beberapa media sempat mewawancarainya, namun publik tidak lagi peduli. Ia mencoba memperbaiki citranya, tapi bayang-bayang masa lalunya terlalu kuat. Meira? Ia menikah dengan pengusaha lain beberapa bulan setelah meninggalkan Hanif. Hubungan mereka tak lebih dari pelarian sementara. Kini ia hidup dalam bayang-bayang kehidupan glamor yang semu. Suatu malam, Karina duduk bersama Aileen di kamar tidur mereka. Aileen memeluk boneka beruangnya dan bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak pernah datang lagi?" Karina tersenyum lembut, menyentuh rambut anaknya. "Karena ayah punya jalan hidup sendiri, sayang. Dan kita juga punya jalan kita. Yang penting, kita saling punya." Aileen tersenyum. "Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, lebih dari apapun." Malam itu, Karina duduk sendiri setelah Aileen tertidur. Ia menatap foto lama di rak, foto dirinya dan Hanif saat masih muda. Ia mengambil foto itu perlahan, tersenyum kecil, lalu meletakkannya kembali ke dalam laci yang ia kunci rapat. Ia telah menutup satu bab. Dan di luar sana, dunia sedang menantikan cerita bab selanjutnya dari sang ratu yang bangkit dari luka, membangun kerajaannya sendiri, dan mengubah dunia dari kursi kepemimpinan yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa ia duduki. Karina tak hanya menang. Ia menjadi legenda.